Jadi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muraqabah, musyahadah, itu 13 itu terkumpul dalam satu ibadah sholat. Itulah kenapa sholat dikatakan tiang. Karena semua bangunan ini bisa tegak berdiri, kacanya, jendelanya, kipasnya, atapnya bisa berdiri karena ada tiang. Karena kalau nggak ada tiang, nauzubillah, hancur. Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan saya orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunan saya. Anak Nabi Ibrahim Ismail dan Ishak, cucu keturunannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan Allah doa Nabi Ibrahim, maka cucunya Nabi Muhammad mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, maka jangan lupa doakan ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi pesan sebelum mati, as-shalah, as-shalah. Ibu nanti sebelum meninggal pesannya as-shalah, as-shalah. Bapak pesannya as-shalah, as-shalah. Jangan sampai sebelum mati surat cincin mana. Jangan sampai sebelum mati STNK BPKB mana. Apa yang sering kita lakukan, itulah yang akan menjadi amal terakhir kita waktu mati. Mudah-mudahan amal terakhir kita amal soleh. Gimana ceritanya almarhum kemarin meninggal? Almarhum meninggal ketika mau sholat duha. Mantan wakil presiden Bapak Hamzah Has, orang Kalimantan, dari Kalimantan Barat, meninggal mau sholat duha. Amal apa yang paling sering dilakukan, itulah waktu kita meninggal. Tadi malam saya ke rumah Pak Bupati, Bapak almarhum Abdul Wahid bin Abdul Karim, yang ceramah Abdul Somad. Gimana Bapak meninggal? Puasa sunat, pas sedang asar, nggak pakai sakit, meninggal. Paling indah. Sahurnya di dunia, bukanya di surga. So sweet, indah sekali. Mudah-mudahan kita. Gimana Ustadz Somad meninggal? Pas pengajian subuh di pesantren Nurul Azhar. Langsung dimakamkan di Nurul Azhar karena tiket jenazah mahal. Kalau bisa kita matinya dalam ibadah, ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ketika Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, buat acara haul almarhum suaminya, diundang qori ngaji. Ninggal pas lagi ngaji. Allahu Akbar. Jamaah ketika sedang sholat di belakang makam Ibrahim, pakai ihram di tanah suci, di masjid paling suci, dengan pakaian suci, dalam keadaan bersuci, dalam ibadah yang suci, di tempat paling mulia, dalam waktu yang paling mulia sedang bersujud, meninggal. Indah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah.
Jadi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, muraqabah, musyahadah, itu 13 itu terkumpul dalam satu ibadah sholat. Itulah kenapa sholat dikatakan tiang. Karena semua bangunan ini bisa tegak berdiri, kacanya, jendelanya, kipasnya, atapnya bisa berdiri karena ada tiang. Karena itu, kalau nggak ada tiang, nauzubillah, hancur. Makanya ibu nek golek mantu, maka carilah mantu sing soleh. Ini orang soleh ya. Sing soleh itu ya sing sholat. Maka carilah. Kenapa ini subuh ini Masjid Al-Muhajirin bisa ramai, anak-anaknya datang? Karena bapaknya soleh, bapaknya sholat, ibunya sholihah, anak-anak podo melu kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah wudu, bersih, sholat, imam tidak boleh ngangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Makanya tadi sebelum takbiratul saya lihat safuf luruskan shaf. Dan saya nggak perlu meriksa ke belakang, cukup lihat saja. Soalnya dulu ada mahasiswa waktu di asrama, dia nggak mau takbiratul ihram sebelum shaf semua lurus, dia pergi ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika yang nggak sabar, dia maju ke depan. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tidak berdarah. Kenapa makmum disuruh lurus shaf? Padahal makmum semua sudah tahu. Belum pernah saya sholat, tahu-tahu imamnya ngomong begini, saya nggak nyuruh sampean luruskan shaf, sudah tahu semua kan? Tetap dia suruh, karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangkibun bimangkibin, bahunya rapat dengan bahu. Qadamun biqadamin, kakinya rapat dengan kaki. Bahu rapat dengan bahu enggak masalah. Kenapa? Karena ada kain. Maka bahu bapak rapat dengan bahu selalu tidak masalah karena ada kain. Yang jadi masalah ketika kaki rapat dengan kaki, karena enggak ada kain. Enggak semuanya nyaman waktu kakinya ditempel. Ada yang orangnya sensitif, dia tempel dikit dia geser. Maka kalau kita teman kita nempel sekali, kalau kita nggak nyaman kita geser dikit. Kalau teman kita sudah geser, jangan kita tempel lagi. Itu sudah kode dari dia. Kalau kebetulan dia akrab, dia bilang, aku orang nyaman. Agak-agak rapat saja sudah cukup. Angkat takbiratul ihram. Siapapun yang datang ke Masjid Al-Muhajirin enggak boleh maju ke depan jadi imam sebelum imam ratib. Imam ratib, imam tetap Al-Muhajirin mempersilakan maju. Walaupun jubahnya 3 lapis, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, nggak boleh maju ke depan. Terus Ustaz Somad kok wani, kok berani maju ke depan? Karena saya sudah dipersilakan tadi. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Ustaz Somad itu berani-beranian? Jadi Ustaz, saya diminta tadi Ustaz Somad maju ke depan, ya siap. Maka saya berani maju ke depan. Lalu kemudian sebelum sholat berniat dulu. Niatnya nang kene.
mahallul qalbi, mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah qalbu dalam. Usalli fardhus subhi rak'atain adaan makmuman. Loh, masa ustaz makmum? Misal kalau ustaz tadi imaman lillahi ta'ala, pakai mustaqbilal qiblati bagus, enggak pakai sah. Kapan waktu berniat? Dalam takbiratul ihram, dari A sampai Ba, mazhab Syafi'i. Allahu Akbar, disitulah pasalnya. Namanya muqaranah. Muqaranah artinya sejalan antara sing siji sing loro. Siji Allahu Akbar, loro usolli fardhu subhi. Allahu Akbar, itu namanya muqaranah. Makanya di pondok di awal-awal belajar niat banyak yang takbirnya berkali-kali. Allah, Allah, Allah. Waktu kelas 1 mau menyesuaikan, sampai akhirnya imam dok walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Awal-awal belajar corona. Itu Pak Ustaz di Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali niatnya sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbir. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali niatnya sebelum takbir. Itu maka takbir mereka pendek. Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i panjang. Allahu Akbar, karena memasangnya. Ustaz Somad, saya pakai mazhab Syafi'i dalam takbir. Kamu, waduh lupa, kenapa keluar ya? Kok bisa lupa? Yang berniat sebelum takbir masih masuk dalam 4 mazhab. Yang berniat di dalam takbir mazhab Syafi'i. Yang berniat setelah takbir, ini yang bahaya. Habis nonton sinetron, nonton TV, habis buka handphone, ujuk-ujuk langsung Allahu Akbar. Salat zuhur atau salat asar? Ya wis asar aja lah. Ya bisa. Niat itu di dalam takbir. Ini ngajinya sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai waktu maghrib. Maghrib jam berapa sekarang? Kita buka Google ya. Waktu maghrib Banjarbaru. Waktu sholat Banjarbaru. Maghribnya 6.26. Jadi kita tausiah sampai 6.26. 6.26 subuh ini, bukan 6.26 sore. Jadi nanti kalau mau buat pengajian pakai itu aja standarnya. Supaya apa? Supaya habis ngaji bisa langsung sholat sunnah. Sekarang nggak boleh sholat sunnah karena sekarang ini waktu tanduk setan. Ini kan matahari. Matahari ini bulan. Ini bumi. Ini matahari terbit. Waktu matahari terbit datang setan. Matahari bulat gini ya. Pas terbit itu datang setan menghampiri. Sampai setinggi tombak. Setinggi tombak itu setelah diukur 12 menit. Jadi matahari itu dihampiri malaikat, disebut dalam hadis qarnai syaitan, 2 tanduk setan, sampai 12 menit. Habis itu baru setan lumpuh. Setannya pergi. Setelah setannya pergi, baru kita boleh sholat sunat. Namanya sholat sunat isyraq. Syaratnya 3. Sholat subuh nang masjid. Habis sholat subuh jagong, zikir,
Duduk di masjid, jangan keluar. Setelah itu terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat isyraq. Tapi kalau nggak cukup 3 syarat, namanya sholat duha. Sholatnya di rumah, sholat duha. Waktu sudah bisa. Tapi sholat duha jam 9 Pak Ustadz, itu waktu utama. Tapi sudah mulai boleh sejak terbit matahari lewat 12 menit. Tengok waktu maghrib 18.26. Berarti nanti kita 18.26 sudah mulai boleh. Mohon maaf sarapan paginya agak terlambat dikit subuh. Apa-apa ya Pak? Insyaallah. Nah, setelah takbiratul ihram pasang niat Allah. Saya tadi waktu sholat, kalau Bapak Ibu perhatikan, tangan saya sampai telinga. Allahu Akbar. Karena hadisnya 2. Yang pertama, yuhazi uzunaihi, sampai daun telinga. Tapi ada hadis satu lagi, mankibaihi, sampai bahu. Jadi kalau ada orang sholat, Allah, ada hadisnya. Kenapa Ustaz Somad pilih yang telinga? Karena mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sampai telinga. Ya, kenapa Ustaz pakai yang sampai telinga? Kalau saya pakai yang sampai bahu, nggak sampai telinga. Tapi kalau saya pakai yang sampai telinga, kenapa? Itu alasan. Kan ada 2 hadis, ya. Yang sampai bahu juga sunnah. Yang sampai telinga juga sunnah. Kenapa Ustaz pakai yang pakai telinga? Kalau saya pakai yang bahu, telinga nggak kena. Tapi kalau saya pakai yang telinga, bahu kena. Itu alasan mazhab Syafi'i. Allah. Lalu kemudian meletakkan tangan. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i meletakkan tangan di lengan. Ini yang disebut dengan lengan. Sedangkan mazhab Hanafi alas luasri. Jadi kalau ada orang sholat di lengan, ini mazhab Syafi'i. Kalau ada yang meletakkan di atas pergelangan, mazhab Hanafi. Kalau ada yang meletakkan di atas telapak tangan, mazhab Hambali. Allah. Hambali. Hanafi. Mazhab Syafi'i lengan. Yang gini enggak ada. Allah. Posisinya di mana? Mazhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Ini dada, ini pusar. Berarti sini. Nanti kalau ada yang lihat nonton film Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih waktu dia jadi imam, Allah. Mazhab Hanafi tahta surah, di bawah pusat. Mazhab Maliki di atas pas di pusat. Mazhab Syafi'i versi 2, di tempat yang paling mulia. Badan kita ini yang paling mulia qalbu. Letaknya qalbu di jantung kiri. Nanti kalau ada yang sholat, Allahu Akbar. Ada pernah melihat orang? Ada yang saya lihat di kanan Pak Ustaz, berarti jantungnya di kanan. Di Maroko, imam Maroko sholat tangannya lepas. As-sadluna. Allahu Akbar. Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia, 5 negara mazhab Maliki, tangannya lepas ke bawah. Maliki versi 2. Terus yang letakkan di atas dada sholatnya begini, itu Nasiruddin Al-Albani, sifat sholat Nabi.
Jadi kalau begitu berapa semuanya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan dicoba semua. Itu saya nggak mau setelah hari ini nanti pas zuhur, pas maghrib. Bukan tujuan kita ngaji ini, bukan itu maksudnya. Tetap pakai mazhab Syafi'i. Posisinya di sini, posisinya di sini. Terus ngapain Ustaz jelaskan ini buat kami bingung? Bukan buat bingung, supaya nanti kalau kita pergi ke Makkah umroh, ini kan rencananya mau berangkat umroh bulan Oktober nih, ongkos tanggung masing-masing. Supaya nanti nggak bingung pas ngelihat sampai di Masjidil Haram ngelihat ada orang Allahu Akbar Maliki, Allahu Akbar Hanafi, Allahu Akbar Syafi'i. Udah tahu itu tujuannya, tapi dalam pengamalan tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kedua-duanya ngambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allahumma ba'id ada hadisnya, yang Allahu akbar kabira ada hadisnya. Doa iftitah ada 7. Baca dalam buku 99 tanya jawab salat, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Boleh difotokopi dari Ustadz Hatta. Jangan kelahi gara-gara Allahumma ba'id dan Allahu akbar kabira. Yang satu Allahumma ba'id, nyindir yang Allah akbar kabira. Allahumma ba'id. Yang Allah akbar kabira, nyindir yang Allah ba'id. Allahu akbar kabira. Yang di tengah preman baru taubat, belum hafal iftitah. Serangan antara Allah ba'id dan Allah ba'id. Akhirnya dia mikir, dulu waktu kami sama-sama sakau nggak kelahi. Waktu sama-sama ngisap ganja, persahabatan kami erat. Ini di masjid kok kelahi, mendingan nggak usah sholat. Padahal sama-sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tadi Ustaz baca iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iftitah baca pelan, dibaca. Banyak sekarang orang iftitah nggak dibaca. Iftitah Fatihah ayat satu napas. Itu mazhab apa Pak Ustaz? Imam apa? Imam Rosi, Valentino Rossi. Setelah iftitah, sebelum Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, baca ta'awuz, a'udzubillah sebanyak rakaat. Setiap bergerak tegak a'udzubillah sebelum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Hanafi, Hambali sekali saja di rakaat pertama. Tapi kalau mazhab Syafi'i, rakaat siji, rakaat loro, rakaat telu, rakaat papat, rakaat limo ora ono. 4 rakaat zuhur 4 kali baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baca bismillah. Mazhab Syafi'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya sirf. Mazhab Maliki, Maroko. Saya di Maroko 2 tahun, enggak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 mazhab. Ustaz Somad tadi bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syafi'i. Makkah Madinah Hambali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustaz, Anda kemarin imam di tempat kami langsung Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Imam grogi, lupa baca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Baca Al-Fatihah, betulkan, jangan sampai salah. Ibu, ajarkan anak Al-Fatihah supaya setiap kali baca Al-Fatihah pahalanya ngalir ke ibu. Ibu, ajarkan anak Al-Fatihah. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, dia ingat ibu, karena ibu gurunya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kesalahan. Pertama, ra tidak pakai tasydid. Kedua, ha tidak di leher. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 kesalahan. Pertama, ra-nya tipis. Yang kedua, an tidak dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak salah tasydid pada ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan pada sha dan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya dalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelihatannya makmum belum datang. Amin. Mengucapkan amin dianjurkan serentak. Siapa yang aminnya serentak dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang banyak makmum enggak mau mengucapkan amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ditanya, sampean kok ora ngomong amin? Ya wis, sedulur-sedulur, saudara-saudara, wis. Kita tetap mengucapkan amin. Artinya kabulkan doa kami ya Allah. Habis itu baca ayat. Baca ayat kalau di awal surat baca bismillah menurut mazhab Syafi'i. Kalau di tengah enggak baca bismillah. Kalau dibaca bismillah enggak salah. Tadi saya ambil dari tengah. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa. Karena saya ambil dari tengah. Di rakaat kedua saya pakai bismillah. Saya pakai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Lalu kemudian rukuk, angkat tangan. Allahu Akbar. Kepala tidak terlalu menunduk seperti kambing dapat rumput. Kepala tidak terlalu mendongak seperti kuda jantan nampak kuda betina.
sedang. Seandainya diletakkan gelas di atas tidak tumpah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Dari rukuk ke tegak bacaannya Sami'allahu liman hamidah. Setelah tulang belakang lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, Sami'allahu liman hamidah. Imam saja, makmumnya Rabbana lakal hamd. Mazhab Syafi'i ikut Sami'allahu liman hamidah. Hamidahnya pendek. Ada yang kadang saya dengar imam Sami'allahu liman hamidah, rupanya jenenge bojone hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berapa kali ngangkat tangan? 4 posisi. Pertama, Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Ketiga, Sami'allahu liman hamidah. Keempat, bangun dari rakaat 3, bangun dari rakaat 2, habis tasyahud. Salat maghrib, zuhur, asar, isya. Allahu Akbar. Ngangkat tangan 4 posisi. Karena banyak juga orang asal bangkit angkat, asal bangkit angkat. Pas ditanya, ente kok ngangkat terus? Makin banyak pahalanya. Nggak bisa. Dia ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau makin banyak gerak, banyak pahalanya, lari aja. Makin banyak geraknya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sujud. Tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan. Tapi ada yang bilang tangan dulu. Hadisnya makhluk, terbalik. Yang sahih menurut mazhab Syafi'i, lutut dulu, baru tangan. Terus kalau ada yang buat tangan dulu, dia baca buku Nasiruddin Albani, tangan dulu baru itu. Cuman ada 2, lutut dulu atau tangan dulu. Jangan kening dulu. Enggak ada. Mazhab apa itu? Mazhab kuda kepang. Lutut, habis lutut baru tangan. 7 anggota tubuh ke lantai. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 1 kening. Itu kenapa peci. Kalau ada orang sholat pecinya gini, sah, tapi tidak afdal. Yang afdal dan sah adalah Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah doa yang paling banyak dalam sholat. Dalam iftitah enggak ada permohonan sama Allah. Tapi dalam duduk antara 2 sujud 8. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Banyak orang duduk antara 2 sujud ini dia enggak baca doa. Allah. Macam dapat tempe mendoan panas. Habis itu dia sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tasbih yang paling afdal 7.
Tasbih yang pertengahan 5. Tasbih yang paling sedikit 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa orang bisa sholatnya cepat sekali? Tuk 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 tuk. Karena orang bocor, nggak baca. Kalau baca pasti ada tumaknina. Kenapa orang sholat bisa cepat? Nggak baca, mulutnya diam, menengai. Ya iso, mulut tuh baca. Ada sahabat Nabi jenenge Khabbab ibnul Arf. Khabbab, ya, sampean delok Nabi sholat. Ya iya, aku ini kan sahabat Nabi. Nabi kok baca mau menengai? Nabi baca. Dari mana kamu tahu Nabi itu membaca? Bittirabi lihyati. Saya ngelihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergerak. Kenapa dagunya bergerak? Karena dia baca. Allahumma baik. Kalau menengai, dia nggak bergerak. Kecuali kipasnya kencang. Nah, ada kipas angin di masjid Nabawi. Tasyahud, 3 jari ditekuk, ibu jari di pangkal telunjuk. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Lafaz Allah nanti telunjuknya naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun ke ujung jari tengah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab Syafi'i. Terus kami pernah melihat ada orang gerak-gerak, Pak Ustaz. Kok sampean ngeliat? Kan sedang sholat. Saya enggak sedang sholat, Pak Ustaz. Saya waktu itu sedang lewat. Dia tahiyatul masjid. Oh, mono. Mazhab Hambali ngangkatnya setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hambali. Setiap lafaz Allah naik. Mazhab Hanafi naik pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. 4 mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i. Turun, naiknya pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah sampai salam baru turun. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Kalau salam di situ cukup. Tapi yang afdal, Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu ma asraftu ma a'lantu ma asraftu ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pipi dilihat oleh makmum. Jadi enggak boleh assalamualaikum warahmatullahi. Kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak putih. Pi, ketok orang. Orang ketok wis ireng orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata
Di dalam gerakan leher yang sempurna, sehat tulang leher. Berapa kali kita menggerakkan leher pagi ini? Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, salat subuh, salat isyraq, 8 kali. Orang yang enggak salat menggerakkan leher cuman sekali pas senam pagi. Teng 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 teng. Itu pun banyak yang lehernya enggak bergerak. Kenapa? Ngelihat instruktur celananya sempit. Sing guyu yo cilik-cilik. Nah, setelah salam zikirnya saya jahar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi. Kenapa Ustaz jaharkan zikirnya? Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menjaharkan zikir untuk ngajar makmum. Makmum udah tahu semua Pak Ustaz. Ada makmum yang baru taubat, ada makmum yang baru mu'allaf, ada makmum anak kecil, ada makmum perempuan yang baru pertama ke masjid. Mengajarkan makmum. Itulah kenapa saya baca jahar. Ada imam yang baca sir, ada. Nanti anaknya pulang, ditanya sama ibu di rumah. Sing imam siapa? Ustaz Somad. Ustaz Somad baca apa? Ini nggak tahu, orang dia nggak dengar. Itulah kenapa. Astaghfirullah, la ilaha illallah syarikalah, Allahumma antas salam, itu yang minimalis. Kalau yang panjang banyak. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat kursinya lengkap. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau pakai tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Saya takut salah ngitung piro ya. Akhirnya supaya enggak salah ngitung, saya bawa tasbih. Saya sangka di Masjid Al-Muhajirin enggak ada tasbih. Wakeh. Nah, ini tentang masalah. Habis itu berdoa bersama. Kenapa Ustaz berdoa bersama? Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Sing donga, sing ngaminke pahalane podo. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya tidak lebih mulia. Doa subuh ini dikabulkan bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada ibu-ibu yang solihah, ada anak-anak yang soleh, ada suami-suami yang baik menjadi imam untuk keluarganya, insyaallah. Amin. Doa jelas. Ini banyak juga orang kadang doa jelas. Maun. 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa selamat api. Kalau bingung pakai doa, bingung saya Pak Ustaz doa. Pulang haji, diundang tahlilan, suruh baca doa, menggigil. Mudah, hafal aja 10. Simple. Habis itu tutup Rabbana. Ingat penutupnya Rabbana Atina. Banyak juga yang baca doa enggak berhenti-berhenti, bingung. Rabbana enggak muncul. Enggak, ibarat bawa mobil lupa rem. Penutupnya enggak ketemu Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana 'alaika tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, Rabbana atina fil dunya.
Makanya mak mana tahu imam grogi baru pulang. Maka makmum di belakang cepat langsung respon. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngafil aku sampean kok bengi piye. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Hati yang terkunci dibuka dengan Al-Fatihah. Pikiran yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Rezeki yang macet dibuka dengan Al-Fatihah. Jodoh yang gak kunjung tiba dibuka dengan Al-Fatihah. Sing wis teko jangan dibuka lagi. Khawatir mengko teko sing nomor 1 loro. Mudah-mudahan ini saya jelaskan. Saya tidak ngajari Bapak Ibu, ngajari anak-anak kita supaya ibadahnya benar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya tadi kata Ustaz Atta jam 6.26, sudah hampir jam 7. Waduh. Ternyata tausiah di tempat orang yang hatinya bersih itu yang ceramah malah ya semangat. Saya tausiah ini tergantung orang. Kalau saya lihat, saya pernah tausiah 5 menit. Pas saya tausiah semua. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi karena jamaah semangat, saya pun jadi ikut semangat. Lewat dari jam 26. Arapopo. Kita sholat. Man sholat subha fi jama'atin. Sapa sing sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah. Duduk. Jangan keluar masjid, berzikir. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini. Sholat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq, pakai qaf. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamat. Ibadah ini menurut Imam Tirmidzi hadisnya hadisun hasan, enggak ada keraguan sama sekali. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, masing-masing tidak berjamaah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.